Selamat sore, selamat datang beribadah. Di tempat ini kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mungkin ibadah sore hari ini kita agak berbeda suasananya dikarenakan beberapa kita yang tercinta telah dipanggil oleh Tuhan kemarin dan tadi sudah dikebumikan. Jadi kita boleh sama-sama berdoa agar Ibu Gembala beserta keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Saudara berdoa untuk keluarga Gembala, amin. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, mari sama-sama kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, Tuhan. Kami masih boleh ada di tempat ini beribadah memuji dan menyembah Tuhan. Ini kami dengan segala keberadaan kami, Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami, Tuhan. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan setiap kami untuk datang untuk menghadap di hadirat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar kiranya Tuhan Kau sendiri, Roh-Mu sendiri yang mengalir dan bekerja di tengah-tengah kami, ya Bapa. Yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau Tuhan datang dengan sikap hati yang benar dan tertuju kepada Tuhan beserta kerinduan kami, Tuhan. Biar semua pujian dan penyembahan kami naikkan hidup boleh menjadi hidup yang lalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang memulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Beracara ya Tuhan dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mudah bagi setiap kita. Dan saya pribadi pun tidak mudah, saudara. Saya ingat hari Minggu lalu, beliau Bapak Gembala, saya video call dengan beliau dan beliau berkata, "Cindy, minggu depan Kododi, lalu habis Kododi kamu Koyugi ya. Cindy tolong ya bantu pelayanan." Beliau cerita sampai ke tahun depan, saudara. Beliau katakan, "Cindy, tahun 2021 di bulan Januari atau bulan Februari, kalau Tuhan sayang, kita ketemu, gereja sudah direnovasi." Dan karena itu ketika saya bicara, saudara, saya sebagai manusia, sebagai anak rohani, saya sangat air mata saya. Dan saya tetap berkata bahwa kalau beliau cerita panjang dengan saya dan suami saya, berarti dia kuat gitu. Dan di video call beliau, "Om lagi ngapain? Lagi baca Alkitab," gitu, di rumah sakit, saudara. Dan saya tahu bahwa ini bukan situasi yang mudah, karena kematian berarti terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi bagi kita yang percaya, ada pengharapan, saudara, men. Sebab mereka yang meninggal di dalam Tuhan, saudara, sudah pergi, sudah ada hari ini di dalam tempat abadi. Amin, saudara. Karena itu, saudara, saya percaya bahwa beliau sudah pergi meninggalkan keteladanan hidup yang besar. Walau di dalam pergumulan kita sama-sama menginginkan yang terbaik, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik dari keinginan kita. Dia tahu yang terbaik bagi setiap saya dan saudara, termasuk kepada hambanya, saudara. Jadi malam hari ini, sore hari ini, ketika kita datang beribadah, sekalipun saudara datang dengan hati galau, saudara, saya dari beliau masuk rumah sakit sampai Tuhan panggil pulang, saya tidak berhenti menangis, saudara. Karena apa? Karena saya tahu apa yang saya alami, Bapak Ibu jemaat juga alami. Karena kita mengasihi hambanya, karena kita mengasihi Bapak Gembala kita di tempat ini. Karena itu bukan perkara mudah. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ada satu janji Tuhan yang menghiburkan kita, bahwa satu kali kelak kita akan berjumpa di langit dan bumi yang baru. Yang percaya katakan amin, saudara. Perjuangan beliau sudah selesai. Beliau sudah mengakhiri pertandingan iman dengan sangat baik, saudara. Dan ini waktunya bagi kesempatan bagi setiap kita. Kita sedang ada dalam pertandingan iman kita yang kita hari-hari ini gumuli, entah kapan waktu Tuhan tiba buat saya dan saudara, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang harus kita tahu adalah mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan berbahagia, sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini, kita masih tinggal untuk mengerjakan tanggung jawab itu, saudara. Karena itu, saudara, saya mau kita semua hari ini tenangkan hati dan pikiran kita, buka hati dan pikiran kita. Sore hari ini kita mau dengar firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Kita akan baca firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Ini bagian firman Tuhan yang paralel dengan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Kemudian juga paralel dengan Lukas 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh lihat di layar ataupun lihat di HP masing-masing. Firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sepanjang-panjang mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditipus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau
badainya. Firman Tuhan yang mau saya bagikan hari ini adalah menghadapi badai. Saudara, bukan satu rahasia yang khusus lagi, tapi ini merupakan rahasia yang sudah umum. Saya tidak perlu menjelaskan badai seperti apa yang sedang kita gumuli di hari-hari ini secara nation maupun secara global di dunia. Kita sedang diperhadapkan dengan satu badai yang besar, yaitu badai virus corona, saudara. Firman Tuhan hari ini datang Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 yang paralel dengan Markus 4 ayat 25 sampai 41 dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kalau dinarasikan secara singkat, satu waktu Tuhan Yesus sedang ada dalam pelayanan dengan murid-muridnya, saudara. Lalu tiba-tiba Yesus hendak menyeberang ke seberang, saudara. Lalu firman Tuhan berkata ayat 22, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Yesus naik ke perahu diikuti oleh murid-muridnya. Tapi saya ingin kita lihat di Matius 8 ayat 22, kenapa sampai murid-murid itu bisa naik ke perahu? Ayat 22 firman Tuhan bilang begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, jadi ada satu ajakan dari Tuhan Yesus sendiri di sana kepada orang-orang yang saat itu termasuk pada murid-muridnya, ikutlah aku. Ya, firman Tuhan ini ayat 22 sampai 23 mau memberikan gambaran secara jelas bahwa ini loh kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita mengiring Tuhan sama dengan apa yang dialami atau diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Perahu itu adalah gambaran kehidupan kita. Perahu yang dinaiki oleh Yesus dan murid-muridnya adalah gambaran hidup saya dan saudara. Perhatikan Alkitab menulis bahwa Yesus naik ke perahu lalu bilang sama murid-muridnya, ikut aku. Yang naik ke perahu Yesus. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, ikutlah aku. Kehidupan kita juga sama. Dimulai ketika kita terima Yesus, lalu kita ikut dia. Betul ya saudara? Ketika saya dan saudara pertama kali terima Tuhan, bukan hanya soal terima lewat iman di dalam hati dan kata-kata, tapi setelah itu ada bukti nyata kita ikut Tuhan. Karena itu kita disebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Nah, ini ada satu rumusan yang benar, saudara, ini harus benar. Terima Tuhan, ikut Tuhan. Kenapa saya mau bilang ini trayek benar? Karena ada trayek yang salah. Ada orang waktu saya terima Tuhan habis itu bilang, enggak diberikan, enggak digembalakan, enggak masuk gereja, hilang. Yang penting gue udah ikut Tuhan. Yang penting saya udah terima Tuhan. Seharusnya trayek hidup yang benar adalah waktu saya dan saudara mengaku dengan mulut saya percaya kepada Yesus Kristus, habis itu saudara dan saya ikut Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini, sampai di sini tidak ada sesuatu yang salah, saudara. Mereka masuk ke dalam perahu, nggak ada yang salah, mereka nggak naik perahu lain, mereka naik perahu yang sama dengan Yesus. Sampai situ kita nggak menemukan kesalahan apapun. Mereka ikut Tuhan, mereka terima Tuhan, lalu mereka ikut Tuhan saat itu. Naik perahu yang sama dengan perahu yang Yesus naiki. Kita juga sama. Kehidupan kita mengiring Tuhan, dari terima Tuhan sampai ikut Tuhan, itu nggak ada yang salah sampai titik itu. Beda kalau saudara terima Tuhan tapi nggak ikut Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen tapi nggak ikut Tuhan. Kristen ini cuma agamanya aja, tapi bukan pengikut Kristus. Kristen KTP bukan pengikut Kristus, saudara. Itu berbeda. Nah, kita lanjut ke ayat 24. Firman Tuhan berkata, sepanjang-panjang mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Markus 4 ayat 37 berkata, taufan yang sangat dahsyat ombak masuk, lalu masuklah air
bukan dana yang gampang. Saya mungkin belum pernah ke Israel, saudara mungkin ada di sini, Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke sana. Tapi danau itu saudara, luasnya itu kurang lebih 166 km, 166 km. Dalamnya itu 43 meter dan panjangnya itu 21 km, saudara. Jadi ini bukan danau yang gampang ditaklukkan. Kayak kita bilang Danau Toba itu danau yang kita pikir danau yang biasa aja, buktinya itu danau udah menelan banyak korban jiwa, saudara, banyak yang meninggal juga di situ. Kalau kita pikir danau kan gak ada gelombang, saudara. Tapi yang kita menuliskan bahwa ternyata Danau Galilea juga mengamuk, lautnya mengamuk. Lalu sekonyong-konyong datanglah angin ribut yang mengamuk, taufan yang sangat dahsyat, ombak bukan sampai di situ, saudara. Jadi ada angin ribut, angin taufan di tengah laut, kemudian gelombang atau ombak yang besar. Kalau saudara pernah hidup di laut, saya kebetulan orang Maluku, jadi saya hidup itu di Ambon, itu di pinggir laut, saudara. Jadi kalau bisa lihat gelombang yang tinggi kayak rumah itu kita lihat setiap hari. Saat lagi musim angin apa itu, dari angin barat atau angin timur, itu gede banget, tinggi sekali gelombangnya, saudara. Lalu bukan sampai di situ, Alkitab juga menuliskan air masuk ke dalam perahu. Tadi saya di awal katakan bahwa perahu itu adalah gambaran atau simbol kehidupan setiap orang. Angin ribut atau taufan, gelombang yang besar atau ombak yang tinggi, kemudian air yang masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu sepertinya mau tenggelam, menggambarkan kehidupan kita. Saya mau bilang kepada kita sore hari ini, kita tidak bisa menghindari sesuatu yang disebut realitas. Betul, saudara? Ada fakta atau realita dalam hidup ini yang manusia tidak bisa hindari. Saya mau kasih pertanyaan singkat. Di dunia ini, dunia mana yang tidak ada sakit penyakit, saudara? Dunia mana yang tidak ada peperangan? Dunia mana yang tidak ada kelaparan? Dunia mana yang tidak ada kemiskinan? Angin taufan, gelombang ombak yang besar, air yang masuk ke dalam perahu menunjukkan kita sedang hidup di dunia yang ganas. Kita sedang tidak hidup di dunia aman, saudara. Kalau saudara berkata bahwa saya sedang aman, nyatanya dunia mana yang aman? Yang terbebas dari sakit penyakit, yang terbebas dari peperangan. Dunia mana yang tidak mengalami kelaparan? Dunia bagian mana? Buktinya hari ini ketika satu wabah Tuhan izinkan melanda seluruh dunia, tidak ada tempat yang aman dari kita. Kita udah tahu tadi, perahu itu adalah kehidupan kita. Angin taufan itu adalah segala ujian, saudara, yang datang di hidup saya dan saudara. Realitas-realitas yang tidak bisa kita hindarkan, bahkan kematian itu sendiri. Saya mau katakan bahkan saudara melakukan berbagai upaya untuk memiliki atau mencari keamanan yang begitu rupa, nyatanya di dunia ini tidak ada tempat yang aman selain daripada Tuhan itu sendiri. Enggak ada, saudara. Manusia menciptakan ini supaya tidak terjadi ini. Manusia menciptakan alat pendeteksi tsunami hantam juga Aceh. Jepang menciptakan teknologi yang canggih untuk mendeteksi gempa dan tsunami. Nyatanya gempa tsunami hantam terus Jepang, saudara. Manusia menciptakan pil kekebalan supaya nggak mati, supaya nggak kena virus ini, nggak virus itu. Saya katakan manusia bisa menciptakan banyak hal, tetapi manusia tidak bisa mengubah realita. Jika realitasnya adalah ketetapan Tuhan, kita tidak bisa ubah, saudara. Ujian kadang-kadang datang, sakit penyakit, kita berusaha jaga tubuh, kita berusaha jaga badan, jaga makan, olahraga dan sebagainya macam. Tapi realitasnya penyakit itu ada. Kita minum ini supaya nggak sakit, minum ini supaya nggak mati, minum ini supaya nggak muda. Nyatanya kematian itu ada, saudara. Tidak peduli seberapa kuat usaha kita, tidak peduli seberapa hebat dan besar, kita
kita mau melakukan upaya penyelamatan diri, jika Tuhan menetapkan satu hal, suatu ujian saya dan saudara alami, kita tidak punya pilihan lain selain apa? Menghadapi. Selain menghadapi, saudara, nggak bisa. Kita hari ini pun pakai masker pun kita nggak tahu apakah masker ini juga menjamin keselamatan kita. At least inilah yang bisa kita buat. Selebihnya dari itu, kalau sudah terlalu bersih dan lain sebagainya, Tuhan yang campur tangan, kita nggak tahu. Segala ujian yang Tuhan izinkan terjadi membuka mata kita bahwa kita hidup bukan di dunia yang penuh dengan kesenangan. Kita hidup di hari-hari ini menghadapi dunia yang ujiannya begitu besar, sama seperti murid-murid. Mereka hadapi ujian yang besar sampai mereka berkata, Tuhan kita mau mati rasanya. Ada kalanya dalam hidup ini ujian itu terlalu besar sampai kita bilang sama Tuhan, Tuhan gue udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak sanggup, saya udah rasanya mau mati. Sama kayak orang-orang kita semua lagi dalam masa corona, saudara. Kita mau mati tapi tinggal di rumah berhari-hari itu rasanya kayak mau mati. Gak keluar, gak kemana-mana, yang biasanya ngelalang buana, ya yang biasanya jalan-jalan, yang biasanya kita bikin apa. Jangankan itu, saudara, saya mau pakai ini aja, rasanya juga sesak napas, saudara. Susah napas ini, saudara, enggak mudah, saudara. Belum mati, tapi rasanya mau mati, saudara. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Segala ujian datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap saudara yang datang hari ini mungkin nggak ada orang yang nggak punya masalah. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya ujian kehidupannya masing-masing. Karena kita naik di perahu kita masing-masing, perahu kehidupan kita punya gelombangnya sendiri-sendiri. Ada gelombangnya 2 meter, ada yang gelombangnya 5 meter, ada yang kayak para murid, udah gelombangnya gede, anginnya kencang, masuk air pula sampai dia rasa dia udah mau mati karena ujiannya terlalu berat. Saat kita ikut Tuhan, saudara, itu nggak menjamin apa-apa, saudara. Nggak menjamin kita bebas dari masalah. Firman Tuhan berkata begini, murid-murid waktu dengar Tuhan bilang, ikut aku. Mereka naik perahu, mereka ikut Tuhan. Tuhan sama-sama dengan mereka di situ. Betul ya? Mereka naik perahu atas perintah Tuhan. Karena Tuhan mau ke seberang. Firman Tuhan bilang seperti itu. Mereka ikut Tuhan, tapi nyatanya di dalam perjalanan kita berkata, sekonyong-konyong datang angin ribut. Ada satu pola pikir yang harus setiap hari kita benahi dalam diri kita, bahwa ketika kita terima Tuhan, kita jadi orang Kristen nih, lalu kita ikut Tuhan, pergi gereja, dimuridkan di konser, datang ke gereja pelayanan, ambil bagian aktif dan lain sebagainya. Kita harus ingat satu perkara, saat kamu ikut Tuhan, Tuhan tidak jamin hidupmu baik-baik aja. Perjalanan para murid untuk sampai ke seberang mengantarkan sang guru itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Ketika mereka udah nurut sama sang guru, tiba-tiba di tengah perjalanan datang angin taufan yang hampir menenggelamkan mereka, saudara. Itu membuktikan bahwa kalau kita hari ini ikut Tuhan, kita harus ingat satu perkara. Ada waktu di mana Tuhan mengizinkan ujian-ujian yang besar yang menggencet kita, yang datang menghimpit kita begitu rupa. Tapi kita harus ingat tadi, saat ikut Tuhan, Tuhan berjamin kita gak mengalami masalah. Itulah yang mendewasakan setiap anak Tuhan. Itulah yang membuat iman percaya kita berbeda. Karena kita bukan percaya pada Allah yang gampangan. Kalau Allah yang gampangan itu beres. Setan kerjanya begitu, saudara. Kamu bawa ini beres. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan bilang ikut kemana Tuhan? Ikut aja, ikut. Kita gak tahu kemana, kita gak tahu tujuannya. Dan dalam perjalanan itu kita hadapi masalah. Kita alami ujian yang besar yang hidup kita. Tapi kita
tinggal satu perkara, saat kita ikut Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk memurnikan identitas diri kita. Apakah kita murid sejati atau bukan? Karena kalau saudara baca Alkitab itu dengan benar, Tuhan Yesus itu bukan cuma punya 12 murid. Dia punya banyak sekali murid, bukan cuma 12. Ada banyak sekali murid Tuhan, termasuk yang dari murid-murid Yohanes Pembaptis yang ikut dengan menjadi murid Tuhan. Tapi Alkitab mencatat seiring berjalannya waktu, mereka mendapati bahwa ikut Yesus itu guru yang baru gak semudah yang sebelum-sebelumnya. Karena ajarannya keras, karena dia menghardik dosa, karena mereka gak bisa main-main kalau pelayanan sama dia. Dan akhirnya banyak saudara yang mengundurkan diri. Yohanes 6 mencatat peristiwa itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dalam perjalanan. Karena itu kita gak perlu heran kalau tiba-tiba di gereja ada yang mengundurkan diri. Karena Alkitab sudah mencatat peristiwa itu terjadi. Orang ketika dengan Yesus ngajak terlalu keras, mereka kecewa, tinggalin gue gak mau ikut ini, gue gak mau gereja di situ, terlalu keras ajarannya. Saya gak mau gereja di situ, ajarannya nggak sesuai dengan saya, hati saya. Gak perlu heran, itu sudah lumrah. Karena di dalam Alkitab murid-murid yang ngiringin Yesus, loh Yesus saudara bukan gembala. Yesus, mereka tinggalin Yesus kok. Jadi bukan satu hal yang mengagetkan saudara. Itu udah kayak lumrah karena kita menceritakan itu. Karena besarnya ujian saat mengikuti Tuhan. Kita lihat saudara, Alkitab hari ini, pada hari ini mau mengajarkan kita bahwa ketika kita melihat tingginya langit dari bumi, mengajarkan kita untuk tahu diri. Bahwa kadang pikiran kita itu, kepala kita yang kecil, tidak bisa menampung Allah yang besar. Kepala kita yang kecil ini tidak bisa menampung, mengukur, memikirkan Tuhan yang perbuatannya terlalu ajaib. Apalagi pikirannya. Pikirannya yang tidak terselami. Karena itu kita sadar bahwa kalau kita ikut Tuhan, enggak selamanya, saudara. Ikut Tuhan yang benar tuh enggak pikir bahwa apa yang saya pikirkan Tuhan juga sama, enggak. Alkitab mau membuat garis yang sangat jelas. Lihat tinggi langit dari bumi itu Tuhan kasih perbedaan supaya kita tahu. Supaya kita ingat. Saat kita ikut Tuhan, jangan sekali-kali kita pikir bahwa kita akan hidup enak dan baik-baik aja. Ini di luar dari betapa 4.000 lebih jadi Tuhan buat saya dan saudara. Tapi saya katakan, kehidupan itu ada realitas. Nah, kalau realitas itu adalah ketetapan Tuhan, berarti kita tidak bisa ubah selain Tuhan itu sendiri. Jadi kita lanjut firman Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi badai kehidupan? Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda hidup. Di ayat 22 sampai ayat 23, Matius 8 yang kita baca, ya, mengatakan murid-murid itu mengikut Tuhan, naik ke perahu, dan sampai di situ saya sudah katakan tadi bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi ayat 24, firman Tuhan berkata, Matius 8 ayat 24 berkata seperti ini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di Markus 8, di Lukas juga menyatakan hal yang sama. Yesus tidur, saudara. Nah, saya katakan di ayat 22 sampai 23 Markus 8, kalau kita baca Alkitab itu nggak ada yang salah dengan apa yang murid lakukan. Tapi kalau kita baca sekali lagi, saudara, firman Tuhan, tadi saya katakan di ayat 22 yang bilang, ikutlah aku. Itu Yesus bukan Petrus. Tuhan, ikut aku naik perahu enggak? Yang naik ke perahu dan berkata, ikutlah aku, itu Yesus. Berarti yang mau memimpin perjalanan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi kita lihat, saudara, karena Tuhan Yesus
punya murid-murid hampir sebagian besar adalah orang-orang yang expert, para nelayan yang expert. Bagi sebagian orang yang mungkin berpikir Petrus itu bodoh, itu ajaran yang salah, saudara. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang expert dalam hal nelayan, saudara. Melaut itu adalah pekerjaan hidup mereka sehari-hari. Bahkan kalau kita bilang mereka orang Galilea, berarti dari kecil, dari masih umur 1-2 tahun, dia udah besar di pinggir laut. Lalu ketika mereka besar, mereka jadi pelayan, mereka jadi nelayan. Setiap hari pekerjaan mereka melaut, betul ya? Nelayan pasti pekerjaannya setiap hari malam melaut, saudara. Karena itu mereka bukan orang-orang yang bodoh. Itu danau yang sama yang merupakan tempat mereka bermata pencarian. Mereka udah ngerti geografisnya. Mereka udah ngerti musim-musimnya, mereka tahu. Tapi Alkitab sekali lagi mau kasih tahu kita bahwa di waktu itu Alkitab mencatat yang memimpin perjalanan itu adalah Yesus. Ikutlah aku, maka naiklah mereka ke perahu. Tapi Alkitab mencatat ternyata di dalam perjalanan itu para murid ini mengambil alih. Ini kalau saya narasikan ini mau naik di perahu. Lalu Yesus bilang, ayo mari kita pergi ke seberang. Lalu akhirnya Petrus mulai perintah, semua Andreas, buka itu jalan, buka itu pelampung dan lain sebagainya. Kita mau berlayar ke seberang. Kita lihat bahwa murid-murid ini mengambil alih, saudara. Padahal kita mencatat bahwa yang ajak mereka ke seberang itu Tuhan, tapi mereka mengambil alih karena mereka pikir ini danau yang sama yang mereka lalui setiap hari, setiap malam, bahkan subuh pun mereka ada di tengah danau. Jadi mereka ambil alih, saudara. Poin pertama, jadikan Yesus sebagai nakoda hidup. Mengikut Tuhan artinya, saudara, sederhana, walaupun tidak sesederhana kedengarannya, saudara, karena melakukannya lebih sulit. Mengikut Tuhan sama dengan menjadikan Yesus nakoda hidup. Saya mau bilang gini, mengikut Tuhan itu bagi sebagian orang itu gampang ya. Tapi kalau saya menggambarkan yang mengikut Tuhan, berarti ada yang berjalan di depan saya, lalu saya ikut, betul ya? Itu disebut mengikut. Berarti kemana orang itu pergi, di situ kita ikut, bukan sebaliknya. Ikut Tuhan, ya saya ikut. Tapi Tuhan mau jalan ke sana, kita jalan di arah yang berbeda. Menjadikan Yesus sebagai nakoda hidup artinya saat kita ikut Tuhan, saudara, kita serahkan hidup kita ini, perahu hidup kita ini untuk dikendalikan hanya oleh Dia. Saya dan saudara punya perahu, kehidupan kita semua punya tanggung jawab hidup masing-masing. Tapi persoalannya, walaupun kita adalah orang yang punya perahu, saudara, harus ada nakoda yang tepat. Tadi saya katakan kesalahan para murid adalah seharusnya yang pimpin perjalanan Yesus, tapi mereka ambil alih karena mereka merasa mereka expert. Kita kadang jadi anak Tuhan punya sikap yang sama. Kadang dalam ada satu pergumulan, kita berpikir kita lebih tahu soal ini. Kalau soal gereja ya urusan Tuhan lah. Kalau soal berdoa urusan Tuhan lah. Tapi kalau soal mau kuliah, kalau soal mau cari kerja, kalau soal pertemuan ini, masih bisa lah kita atasi. Saudara, salah. Saat kita ikut Tuhan, saat kita jadikan Yesus sebagai nakoda hidup kita, itu artinya, saudara, Yesus yang bawa perahu, Yesus yang kendalikan kapalnya, bukan kita. Tapi Alkitab tulis, waktu Yesus yang membuat perjalanan, murid-murid yang bawa perahu. Jadi mereka ambil alih. Ada banyak kali kegagalan dalam hidup ini ditemukan, kita temukan, kita alami karena kita sendiri ambil alih hidup kita,
bukan menyerahkan hidup kita pada kendalinya Tuhan, tapi kita sendiri yang mengendalikan hidup ini. Kita tentunya semua pernah naik pesawat, kita juga pernah naik kapal, ya saudara. Kita naik pesawat, saat kita naik pesawat, kita nggak pernah kan pilotnya, betul? Ya mungkin ada yang punya saudara pilot, tapi saya percaya loh, dalam banyak perjalanan kita lakukan menggunakan pesawat, hampir sebagian besar kita nggak kenal siapa pilotnya. Kita nggak kenal pilotnya siapa. Kita nggak kenal kalau naik kapal besar, kita nggak kenal siapa nakodanya. Tapi herannya, kita bisa percayakan hidup kita bahwa nanti kita bisa selamat naik pesawatnya dia atau naik kapalnya dia. Betul ya? Nah, pada manusia yang saya dan saudara nggak kenal, kita bisa dengan begitu gampangnya percaya bahwa pesawat ini akan sampai. Pesawat yang saya naik dari Jakarta ke Medan nggak akan selamat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kenapa sangat susah sekali bagi kita orang percaya bahwa kehidupan kita aman dalam kendali Tuhan. Dia yang pegang hidup kita, dia yang pegang kemudinya, dia yang pegang setirnya, maka akan selamat kita sampai tujuan. Karena itu saudara menghadapi kehidupan ini, saudara, saya mengatakan kita kalau kita bilang kita kenal Tuhan yang kita sembah, berarti akan sangat mudah bagi setiap anak-anak Tuhan untuk kasih Tuhan ini hidup saya kendalikan. Bukan tarik dulu sama Tuhan, Tuhan ini, tunggu, Tuhan ini, yang ini enggak, Tuhan yang ini aja deh. Kalau yang ini enggak bisa. Kalau kita kenal Tuhan, kita bisa segenap hati serahkan hidup ini untuk Tuhan kendalikan. Saat kita membaca firman Tuhan, ayat firman Tuhan berkata, murid-murid ya membiarkan Yesus naik ke perahu itu, saudara. Persoalan yang penting di sini, saudara, memang penting sekali kita mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan jauh lebih penting bagi kita untuk membiarkan Tuhan mengendalikan hidup ini. Sekali lagi, memang penting bagi kita untuk mengizinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Tapi jauh lebih penting membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan menyerahkan kehidupan ini untuk dikendalikan oleh Tuhan. Itu jauh lebih penting. Terima Tuhan itu penting, ikut Tuhan itu penting, tapi jauh lebih penting dari semua itu adalah membiarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Saudara, saya pernah satu waktu saya dalam perjalanan, saya melakukan misi itu, kalau tidak salah saya ikuti misi tahun 2010. Itu mungkin saya umur 17-18 tahun, 2010. Saya ikut perjalanan misi ke daerah salah satu kepulauan terluar di Sulawesi Utara. Itu dia dekat dengan Samudra Hindia ya saudara. Nah, saya saudara pergi ke sana itu masih dalam kondisi kasih mula-mula yang hebat melayani Tuhan. Jadi perjalanan yang kami lakukan itu kami lakukan dengan kapal, bukan kapal sih tepatnya, kayak perahu begitu. Ada kalau murid-murid pakai perahu ya, kalau itu agak kapal sedikit, mungkin dia ada punya satu tingkat di atas. Nah saudara, singkat cerita, saat kami pergi dengan aman, saudara, aman ya, tidak ada cuaca bagus sekali. Saya juga baru pertama kali dalam hidup saya itu saya lihat samudra. Saya lihat samudra, saudara, itu di perbatasan Sulawesi Utara. Kalau saudara pernah melihat peta, saudara bisa lihat ya, ini bukan laut, saudara, ini samudra. Kalau samudra itu saudara nggak lihat darat. Jadi perjalanan 3 hari, saudara. Perginya aman, puji Tuhan. Aduh, soalnya saudara, dari semua tim yang bisa berenang itu cuma saya doang. Jadi kami ada 4 orang. Kalau kapal tenggelam saya doang mungkin yang selamat, yang lain tiara. Ya. Jadi perjalanan itu memakan waktu
Dari kecilnya udah dibuang ke air laut sana biar tahu berenang katanya. Nah, satu waktu kami harus kembali. Orang-orang di kampung itu bilang begini, kalau kalian pulang, kalian mau ke Manado karena kan kita base campnya di Manado. Tapi kalau mau ke Manado, 3 hari ke Tahuna itu salah satu kabupaten kecil di Manado, di Sulawesi Utara. Baru dari Tahuna naik kapal lagi ke Manado, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika orang-orang di kampung itu bilang begini, kalau di musim ini kami nggak ada yang berani melaut. Soalnya samudra Hindia itu arusnya kuat, saudara. Tapi saya juga nggak tahu karena saya bukan ketua tim, ada ketua tim saya. Ketua tim saya bilang begini, Yesus saja meredakan angin laut. Ini pakai bahasa Manado. Masa kotoran nyanda? Pasti bisa ini, aman orang di jalan. Nah, karena saya anak tim waktu itu saudara ikut-ikut aja kan. Naiklah kami kapal. Saya berharap saudara waktu itu mungkin ada 2 atau 3 bapak-bapak dari kampung itu yang ikut. Ya, karena kalau banyak pelaut kan aman kan, kalau ada yang tenggelam bisa selamat maksudnya. Tapi saudara, ternyata yang pulang bersama tim kami cuma 1 orang. 1 orang itu bawa kapal itu, saudara. Dari kapal itu tidak ada pelampung, tidak ada alat-alat penyelamatan lainnya, saudara. Kita cuma naik kapal itu, saudara. Waktu berangkat itu langit cerah. Oh, puji Tuhan. Ketua tim saya bilang, Tuhan beserta kita. Ini bukti memang kita harus pulang lewat laut. Akhirnya apa, saudara? Kami berangkat, saudara. Setengah perjalanan itu baru kami lihat itu pulau itu sudah kecil sekali dari jauh. Itu sudah di tengah laut lepas. Kapal itu kecil. Tiba-tiba saudara datang angin besar, gelap gulita di awan di langit, saudara. Udah mulai ketakutan. Yang lain semuanya, pokoknya semua pakai cara masing-masing. Sudah mulai berdoa, ada yang berdoa, sudah takut kan. Nah, sampai malam, saudara, ini yang saya mengatakan, itu saya baru pertama kali melihat itu, ya Pak saudara. Itu kalau laut yang biasa. Saya ini orang Ambon, saya terbiasa main di air laut, saudara. Saya udah tahu gelombangnya setinggi apa, tapi kalau di samudra, saudara, itu kesempatannya itu cuma 1%. 99% kemungkinan tuh kita mati di laut. Itu angin, saudara, kenceng banget, gelombangnya tuh beneran, itu kapal itu kayak udah nggak ada tandingannya sama tuh gelombang. Dan saya pikir ini kapal, saudara, bukan kapal yang terbuat dari bahan apa. Ini cuma kapal nelayan biasa yang dari kayu-kayu doang, saudara. Sepanjang malam itu udah bukan lagi berdoa, saudara. Berdoa sambil menangis, berteriak-teriak. Jadi saya mengerti apa yang dialami oleh para murid. Nah, kita aja, saudara. Saya yang gak punya pengalaman cuma tahu berenang doang. Saya gak punya pengalaman melaut seperti Simon Petrus dan murid-murid lainnya yang adalah orang-orang yang expert dalam pelayanan, dalam bidang melaut dan lain sebagainya. Kita udah ketakutan. Kita tulis di sini, ketakutan para murid itu bukan ketakutan yang biasa, ketakutan yang hebat, Bapak Ibu. Karena mereka orang-orang yang expert. Mereka aja takut apalagi saya waktu itu. Saya sudah berpikir waktu itu ketika kami terombang-ambing di tengah gelombang yang besar itu, ya saudara ya. Saya pikir cuma satu begini, si bapak-bapak yang bawa kapal itu dia bilang begini, cuma berdoa aja supaya kemudinya itu nggak patah karena kan gelombang loh. Jadi dia udah nggak mau lagi melawan, udah nggak mau lagi pegang-pegang itu kemudi. Udah biarin aja kemudinya kemana, cuma sesekali diputar-putar, nggak bisa lagi dilawan, saudara. Jadi biarin aja itu pokoknya udah berbagai macam bentuk lah kita. Saya udah muntah, semua orang di kapal itu muntah. Tapi akhirnya, saudara, memang Tuhan belum izinkan, memang belum ketetapan Tuhan kami mati. Jadi akhirnya menjelang subuh, saudara, walaupun masih di tengah-tengah laut,
itu langsung laut teduh saudara. Kita belum lihat pulau nih, karena itu di tengah-tengah samudra saudara. Nggak lihat pulau, tapi akhirnya lautnya tenang, puji Tuhan. Saya 3 hari di situ saudara, 3 hari di tengah laut, mancing ikan, dapat ikan, makan ikan itu muntah, mancing lagi, makan lagi itu kehidupan di tengah laut saudara. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya mau bilang bahwa ini bukan satu hal yang mudah bagi para murid loh. Mereka orang-orang yang biasa setiap hari mereka melaut. Tapi ketika hari itu Tuhan izinkan datang gelombang sampai mereka ketakutan. Saya orang awam naik kapal rombongan di tengah laut itu, ya, laut yang besar. Saya orang awam aja udah merasa mati. Apalagi mereka. Kalau mereka yang expert saja takut, berarti itu kengerian saat itu yang mereka hadapi bukan hal yang biasa saudara. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini saudara, jadikan Yesus sebagai nakoda hidup kita. Biar Tuhan yang kendalikan hidup kita. Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan manusia. Karena kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat saudara hadapi badai hidup, entahkah itu sakit, penyakit, atau pergumulan lainnya yang gak kunjung-kunjung berhenti, izinkan Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Jangan kendalikan dengan kekuatan kita sendiri atau dengan kekuatan manusia atau orang terkenal atau siapapun, saudara. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita mungkin tahu banyak hal, tapi Tuhan Maha tahu. Saudara mungkin bisa buat ini, bisa buat itu, bisa bikin ini dan itu, tapi Tuhan Maha Kuasa. Itu gak bisa kita ubah, saudara. Yang kedua, bangkit dan hadapi ketakutan. Ayat 25-26 firman Tuhan berkata, mereka berseru, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini doa yang paling singkat di dalam perikop ini. Tuhan, tolonglah kita binasa. Amin. Itu doa paling singkat banget. Mungkin kadang-kadang ketika hadapi kehidupan ini, kita bahkan karena terlalu besarnya pergumulan kita sampai nggak bisa berdoa. Mungkin cuma satu kata. Kalau kita mau berkata, saudara, bangkit dan menghadapi ketakutan. Kita menulis begini, waktu mereka teriak, Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan Yesus bilang begini, mengapa kamu takut? Kalau kita menulis bagian lain, Tuhan menghardik mereka, Tuhan marah sama mereka. Mengapa kamu takut? Perhatikan bahwa Tuhan tidak marah saat mereka berseru. Tuhan marah bukan karena mereka berteriak, tapi yang Tuhan marah, Tuhan tegur mereka karena mereka membiarkan dirinya dihantui oleh ketakutan. Kita juga seringkali begitu. Saudara, setiap kali engkau datang dengan banyaknya pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun bentuknya yang tidak kelar-kelar di hidupmu, ketika engkau berdoa, berteriak-teriak, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan gak terganggu dengan itu. Tapi seringkali yang Tuhan terganggu adalah karena Tuhan lihat hati kita saat itu bukan mencari Tuhan, berserah sama Tuhan, tapi hati kita yang datang saat itu kita biarkan dirongrong oleh ketakutan. Murid-murid saat itu mereka teriak, Tuhan Yesus sudah terganggu karena mereka teriak-teriak dan ganggu Yesus tidur, bukan. Tapi karena Tuhan tahu mereka sedang dirongrong oleh ketakutan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata begini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18, barang siapa takut tidak ada kasih di dalam orang itu, karena kasih yang sejati itu melenyapkan ketakutan. Saya nggak tahu saudara takut hari ini takut dengan apa. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun secara manusia ada takut, tapi kita nggak biarkan diri ini dikuasai oleh ketakutan. Saya tahu hari ini kita dalam pandemi yang menghantui kita, tapi jangan biarkan ketakutan akan kematian itu menghantui, merongrong kita sampai kita nggak bisa berdoa. Alkitab berkata, jadilah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau saudara takut yang berlebih, takut mati, takut
ini, takut itu, takut segala macam, takut gagal, takut gak nikah, takut gak punya anak, takut gak apa dan sebagainya. Itu gak datang dari Tuhan, itu datang dari setan. Karena kita 2 Timotius 1 ayat 7 mencatat dengan jelas, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Yang kedua, bangkitlah dan hadapi ketakutanmu. Karena apa? Kita udah punya Yesus sebagai nakoda. Yang terakhir, haleluya. Akhirnya kita sampai yang terakhir. Saya percaya saudara udah bilang haleluya, amin. Udah meraih di firman Tuhan. Yang tiga, firman Tuhan, milikilah damai dan ketenangan. Firman Tuhan berkata, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, dan danau itu menjadi teduh. Kalau saudara baca di Markus dan Lukas, Yesus berkata, diam, tenanglah. Saya percaya di dalam